وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. الفاتحة نهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وآبائه وأمهاته ووالديه وذريته وأهل بيته أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى حضرة جميع رؤوس سادتنا الصوفية وعلى رؤوسهم القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضر جميع أرواح أولياء الله في كل زمان ومكان نخص خصوصا حضرة بركاتنا الإمام حبيبنا علي بن محمد بن سنة حمشي ثم حضرة سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن مختار الله الأهدوان وصولهم وفرهم وحواشهم ثم إلى حضر جميع بقية أرواح سادتنا الصوفية جميع من ذكرت أسماءهم في مجالسنا أن الله على درجاتهم في الجنة وكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شهد لا إله ولهم لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebelum kita mulai, nanti saya minta kepada teman-teman pondok, karena pagi nggak begitu banyak kegiatan, jadi diselang-seling, kadang sorogan, kadang ngaji kitab. Kemarin sudah kita tunjuk juga, yaitu Mas Rafli untuk menemani Anda semuanya ngaji kitab Ayyuhal Walad, yang mana di dalamnya isinya ya tentang tata krama, adab, akhlak kita kepada Allah dan kepada manusia itu. Jadi ya coba delok sing maca sapa, sing mulang sapa, nek sampean cek ngenyek Kipli ya. Ndi wong Mas Kipli? Gak ono. Jadi kalau Anda ragu dengan keilmuannya Kipli, jangan ragu dengan keilmuan kitabnya gitu ya. Saya paham ya sampean. Dan dari kita belajar juga untuk mempelajari ilmu bukan hanya dari yang tua atau bukan hanya dari orang yang stratanya di atas. Para ahli hadis, ulama ahli hadis mempunyai tradisi yang unik. Mereka belum bisa dikatakan ahli hadis kalau ngajinya hanya sama sing tua-tua tok. Ngajinya sama sing terkenal tok. Bahkan mereka mencari orang-orang yang memang betul-betul tidak masyhur, seperti halnya Imam Syafi'i yang belajarnya sama ra'il ghanam, penggembala kambing. Sekelas level Imam Syafi'i ngaji di karo sing terkenal. Apalagi kita juga sudah kenal Mas Kipli, cuman ya nggak tahu lah kapasitasnya seperti apa. Tapi yang penting kitabnya ada. Dan saya minta teman-teman untuk ngalahi sedikit untuk beli kitabnya. Hari ini bisa siap belum? Belum? Sampun nih, sampun. Itu yang pertama. Ya, yang kedua tetap saya minta doa kepada teman-teman semuanya, semoga Abu Ahmad Abdul Fattah selalu diberikan keselamatan, khususnya diberikan kesehatan, syifaan ajilan taman abadan zahiran wa batinan la yughadiru saqama, sehingga beliau bisa kembali bersama kita, yang mana kita sudah lama sekali tidak mengecop ilmu dari beliau, barokah dari beliau. Semoga beliau masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa menemani kita untuk menuju Allah dan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah cerita panjang lebar, banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma nanya, kemarin saya ngomongnya bangsa kita, bangsa Romawi yang mengalahkan Persia, apa Persia mengalahkan Romawi? Romawi mengalahkan Persia, kita sudah benar itu. Jadi dalam ayat ghulibatir Rum, hari ini Romawi dikalahkan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim libun. Pada akhirnya nanti mereka akan menanggung, cerita yang benar. Kemudian mukjizat, kita harus tahu perbedaan mukjizat dengan karomah. Kalau mukjizat itu keluarnya dari Nabi tapi disertai tantangan, nantang wong kafir. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu seringkali menantang para manusia, bahkan jin, silahkan kalian bersatu untuk mengalahkan keindahan atau balaghatul Al-Qur'an. Ya enggak? Itu kan disertai tantangan. Kalau karomah tidak disertai tantangan, karena tidak ada beban dakwah. Paham nggih? Sama-sama aneh tapi tidak beban dakwah.
Walaupun fungsinya pada akhirnya sama. Fungsinya mukjizat dan karomah itu sama. Penegasan bahwasanya yang memiliki adalah orang yang istimewa. Tapi mukjizat itu harus dimasyhurkan, diiklanke, diumumkan. Nek karomah justru tidak boleh dimasyhurkan. Misalnya Anda sudah menjadi waliullah, maka terus karomah ketok-ketok itu tidak boleh. Karena karomah itu bagaikan headnya wanita. Head ngomong itu nek head apa diketok-ketoknya teles iki. Bahkan mboten mungkin kan? Itu sama seperti itu. Tapi kalau mukjizat beda, memang harus ditunjukkan. Memang harus ditunjukkan. Makanya sering kali Kanjeng Nabi juga Quran ini surat Ar-Rahman Ijtama'atil insu wal jinnu. Apa? Antam fudu min aqdari samawati wal ardi fanfudula tanfuduna illa bisultan, kan seperti itu. Ditantang semua manusia dan jin untuk nembus cakrawala langit iso ta ora kowe sampai kaya ngono. Itu menunjukkan mukjizat. Maka mau kata-kata aja mukjiz itu sesuatu yang membuat lawan menjadi kalah. Ajaza yu'jizu i'jazan, membuat lawan menjadi kalah. Kemudian mungkin satu cerita lagi, kemarin juga ada syahadatul dhabbi wal ghazalah bin nubuwati war risalah. Kalau kemarin yang kita ceritakan baru satu, saya lupa mau menceritakan yang ad-dhab. Ad-dhab itu kan kemarin kita maknani dhab ya, seperti semacam kadal, semacam biawak, semacam komodo itu iklan nanti. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ada di dalam kitab As-Saghir li Tabarani. Anna Rasulullah kana fi mahfilin min ashabi. Suatu saat Kanjeng Nabi sedang kumpul-kumpul sama sahabatnya. Tiba-tiba ada seseorang Arabi dari Bani Sulaim. Ini bisa dicatat sama sejarah. Bani Sulaim itu bisa masuk Islam gara-gara orang ini. Ribuan orang yang ada di Bani Sulaim bisa masuk Islam gara-gara orang ini. Arabi ini. Wong pekok tapi bisa masuk nawang Islam ewonan. Si orang dari Bani Sulaim ini qad shada dhabban, dia telah memburu seekor dhab dan menjadikan dhab tersebut berada di lengannya. Lengan nanti karena lengannya wong-wong Arab niku nek wong nganggo jubah niku rada ombo. Mboten kados awak dhewe niki nek ana kucing nek kene gulune ya kecepet wis. Ini dhabnya masuk. Terus dia melihat orang, ana wong, ana Kanjeng Nabi di tengah-tengah. Akhirnya takon, "Cik, ana apa iki janjane ngono?" Keponan wong desa biasane keponan. Wong ana tabrakan, ana apa wis kecodot tabrakan ditakokno ya. Ana tembak-tembakan maling ya ditakokno, ana apa rame-rame. Kejadiannya piye? Wong kepo biasa, dari dulu juga sudah ada orang kepo. Akhirnya orang-orang yang ditanya itu menjawab gini, qalu ala hadzal ladzi yaz'um annahu nabi. Ini loh ada orang ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, ngono loh. Jadi kepo dari dulu seperti itu. Akhirnya dia semakin kepo lagi, gir, tak dusuk mlebu, bisa cah cilik jeruntal-jeruntul ngoten niku. Sama, Arabi juga seperti itu. Ono kecelakaan itu didelok, difoto, di selfie ya. Sama seperti itu. Fasyaqqan nas. Bahasa hadis fasyaqqan nas. Dia membelah kerumunan manusia. Terus akhirnya sampai pada dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata-kata yang keluar pertama apa? Ya Muhammad, Muhammad, mashtamalatin nisa wa ala dhilahjatin akdzab mink wala abghad minka. Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada wanita yang pernah mengandung seorang anak yang lebih berbohong, yang lebih dibenci daripada engkau. Jadi kamu itu orang paling dibenci sak donya, wong paling paling berbohong sak donya, kata dia. Walaula antum samina qaumi ajulan la ajiltu ilaika. Kalaupun aku tidak sudah bukan karena masa tua ini mesti aku sudah melakukan pembunuhan kepada kamu. Karena dia menganggap Kanjeng Nabi mindsetnya itu jelek. Ngaku jadi nabi kok iso ngono. Akhirnya Umar bin Khattab ngadeg biasa, Umar emosian. Ya Rasulullah ta'ni hatta aqtulah. Rasulullah biarkan saya untuk membunuhnya. Kanjeng Nabi ngendikane sing ini hadis yang pernah kita bahas. Ama alimta annal halima kata yakuna nabiyya. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya orang yang memiliki toleransi, orang yang memiliki sifat sabar di atas sabar yang biasanya itu akan menjadi nabi, seakan-akan menjadi nabi. Makanya sing sabar terus iku ya cedak maqamun nubuwah. Akhirnya
orang ini mendekati Rasulullah. Ya si Arabi. Wallata wal Uzza la amantu bika, demi Lata dan Uzza. Berarti pangeran ini berhala. Demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah nama berhala yang disembah oleh kafir Quraisy yang memiliki jamaah terbanyak di Arab. Jadi pangeran Arab akeh, tapi yang paling didewakan, paling ditakluki, yang ditakutkan sama semua orang Arab adalah berhala Lata wal Uzza. Di Mekah pun sendiri ada berhala-berhala yang lain, tapi Lata wal Uzza punya kekuatan yang luar biasa. Artinya jamaah itu oleh akeh. Corok-corok kiai iki wali paling gede itu Lata wal Uzza. Demi Lata wal Uzza saya tidak akan pernah iman kepadamu Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya dengan sopan, "Ya Arabi, ma hamalaka alayya bi an qulta ma qulta wa qulta ghairal haqq wa lam tukrim majlisi." Wahai Arabi, apa yang membuatmu menuduh saya sejelek itu? Sementara saya tidak seperti itu. Menganggap saya orang paling berbohong, padahal saya orang disebutnya sebagai Kanjeng Nabi Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Kamu menuduh saya orang paling berbohong, padahal kenyataannya saya tidak seperti itu. Dan kamu juga walam tukrim majlisi, kamu juga tidak menghormati teman-teman saya. Wong kanca-kanca kurang lapo-lapo kowe kok isujuk moro-moro nusu-nusu. Terus jawabnya malah yuk, tukal liman istighfafan ya Muhammad. Kamu ini menghina saya ya gendan ya. Yo orang ngono dah. Tapi aja ngono. Akhirnya Walata wal Uzza la amantu bika. Demi Lata wal Uzza, aku tidak akan pernah iman kepadamu. Aku ngenyek aku ya. Ayu minu bika hadzal dhab. Sampai dia bawa dhab tadi. Apa mungkin dhab yang seperti ini mempercayai kamu menjadi nabi? Akhirnya ada kesempatan itu Rasulullah untuk apa? Untuk mengalahkan si Arabi. Akhirnya fa akhraja dhabban fi min kummihi wa tarahu baina yaday Rasulillah. Dhab ini dikeluarkan sama Arabi, dilemparkan di hadapannya Rasulullah. Nah, kesempatan untuk menunjukkan mukjizat. Mungkin kan kasarannya dhab ini adalah hewan yang enggak mungkin bisa bicara. Apa kira-kira dhab iki iso iman karo kowe Muhammad. Nah, akhirnya ada kesempatan untuk mengeluarkan mukjizat. Bahkan dia sendiri yang menantang. In amana bika hadzal dhab amantu bika. Kalau dhab ini yang saya lempar kepadamu menyatakan iman pada dirimu bahwasanya engkau adalah nabi, aku melu iman. Faqala Rasulullah ya dhab ya dilus-lus. Dhab kene. Fatakallama dhabbu bilisanin arabiyyin mubin yafhamuhul qaumu jami'a. Maka ketika dhab tersebut dilus-lus dingendikani Kanjeng Nabi, langsung bisa ngomong seperti lahjahnya orang Arab yang bisa didengar semua orang yang ada di situ. Berarti mukjizat kan perlu ditampilkan, ojo diumpet-umpet. Paham ya? Maka mukjizat ini dilihat sama orang banyak. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah rabbil alamin. Ya Rasulullah ngesto akan dawuh ya Nabi. Ngono dhab iku. Sing kewan tak tahu iso ngomong iso ngomong. Faqala lahu Rasulullah jagong sama dhab tersebut. Man ta'bud? Kamu nyembah siapa? Jawabannya alladzi fis samai arsyuhu wa fil ardi sultanuhu, yaitu zat yang mana kerajaannya berada di langit dan juga kerajaannya berada di bumi. Yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jannati rahmatuhu, kasih sayangnya zat tersebut ada di surga. Wa fin nari adzabuhu, dan siksanya zat tersebut ada di neraka. Yang dimaksud Allah. Akhirnya pertanyaan kedua, faman ana ya dhab, kamu kenal saya apa enggak? Saya ini siapa? Faqala anta rasulur rabbil alamin. Engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Qad aflaha man shaddaq. Sungguh orang yang mau mempercayai apa yang engkau sampaikan adalah orang yang beruntung. Wa qad khaba man kadzdzabak. Dan sungguh orang yang berani untuk menganggap Anda sebagai pembohong adalah orang yang rugi. Akhirnya kalau Arabi terbelalak kaget. Wah, dopai soal iman kayak ngono, dan dia tidak ada pikiran ini sihir ya. Dia tidak ada pikiran kalau ini sihir. Bagaimanapun mukjizat itu dilihat sama orang banyak. Akhirnya Arabi secara spontan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullahi haqqan. Nah, jadi saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah
sungguh-sungguh benar-benar utusannya Allah. Wallahi laqad ataituka ma ala wajhil ardi ahadun huwa abghadu ilayya minka. Rasulullah ketahuilah bahwasanya beberapa saat lalu saya mendatangi Anda, tidak ada orang di dunia ini yang paling saya benci melebihi engkau ya Rasulullah. Tapi wallahi la antas sa'ah. Demi Allah sekarang mulai saat ini anta ahabu ilayya min nafsi wa min walidayya. Sampai demi Allah mulai saat ini engkau adalah orang yang paling saya cintai, melebihi cinta saya pada diri saya sendiri dan kedua orang tua saya. Oh, bahkan iki imane jero iki. Waqad amana bika sya'ri wa basyari wa dakhili wa khariji wa sirri wa alaniyati. Sungguh ya Rasulullah, bahkan rambutku, kemudian bahkan kulitku, bahkan organ-organ tubuh di dalamku, organ-organ tubuh yang di luarku, begitu juga sirri, yaitu rahasia di dalam hatiku, dan apa yang aku ucapkan semuanya ikut iman pada jenengan. Arabiku nek kedarung fanatik wanita kene ini kan kayak army BTS ada. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan alhamdulillah alladzi hadaka ila hadzal din alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menuntunmu untuk bisa memeluk agama Islam yang tidak ada tandingannya. Terus layak fa'allamahu Rasulullah. Akhirnya karena sudah iman Kanjeng Nabi ngajari napa? Surat Al-Fatihah karo surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jadi sanate bener nek sampean salat nganggo surat Al-Ikhlas iku padha Arabi berarti. Ora apa-apa. Wis ana sanate jelas jelas bener. Nek mbok sing mbok waca novel tengah-tengah salat iku batal salatmu. Akhirnya Kanjeng Nabi ngajari napa Fatihah kalih Qul hu kangge sangu salat. Akhirnya beliau mengatakan, si A'rabi mengatakan, ma sami'tu fil basiti wala fil rajaz ahsana min hadza. Ya Rasulullah, saya tidak pernah menemukan bahar basit, bahar rajaz yang seindah itu. Padahal kan Al-Quran itu bukan syair ya. Tapi kata orang Arab, syair saja kalah dengan apa yang engkau lantunkan ya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi, dia mengatakan, inna hadza kalamu rabbil alamin laisa bisyairin. Sungguh ini adalah ucapan atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk bagian dari syair. Sampai diijazahi masalah nek maca kulhu ping sepisan kaya maca sepertelone Quran, nek maca ping pindho kaya maca rong pertelone Al-Qur'an, nek maca kulhu ping 3 berarti padha kaya khatam Al-Qur'an. Dadi wong awam-awam iku aja mbok peksa ngakon. Dari sini ada pelajaran kalau ada orang awam, ada orang-orang yang memang jauh dari nama santri, kok aja diwehi amalan-amalan sing abot ya. Kulhu kayak pengen untuk ganjaran hataman, maca kulhu sing istiqomah ping 3 bendina kan ngono. Aja mbok anu, kudune maca sedina ki 10 juz. Wah, wong sing santri ae urung karuan kok. Sing santri akeh turune daripada terus sok-sokan napa ngijazahi wong maca Quran 10 juz. Beda nek moro kados mau besok bakal moro ning Gus Jul nyuwun ijazah dalail Quran misalnya iku beda meneh. Gus Jul dalail. Nanti kita akan dapat bypass, dapat yang jalur cepat. Jadi iso dijajahi tapi ora usah ngamalno. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya sampai A'rabi menyatakan ni'mal ilahu ilahuna. Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan yang paling enak disembah itu memang Gusti Allah tok. Maca kulhu ping 3 kaya maca Al-Qur'an sekali hataman. Arabi ngakoni, berarti agama Islam iku mudah kok. Angel. Gampang. Cuman awak dhewe iku terlalu termindset angel. Nah, agama itu gampang. Sampai maca Qur'ane nek pengen hatam Qur'an maca kulhu ping 3 wis dianggap untuk ganjaran maca Quran. Bahkan kalau pengen haji Jumatan maka sehingga gasih kan penak itu. Penak agama itu gampang. Arabi semua ngono iku yang dia ndak tahu apa-apa iso muni ngono. Yaqbalul yasir wa yu'til jazil. Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal yang sedikit dari kita tapi nek balas wakera umum. Sampai seperti itu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan sama para sahabat, iki Arabi sudah mau pulang. Uqtul Arabi, berikan sesuatu pada Arabi ini nek mulai ben ora kosong. Akhirnya fa'atuhu hatta abtaruh. Para sahabat karena sudah
samaan wa ta'atan sama Kanjeng Nabi, semuanya yang ada di situ memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada si A'rabi. Fa'abtaruhu, bahkan sampai dia meyek-meyek. Untuk hadiah sampai meyek-meyek. Sampai Abdurrahman bin Auf, Nabi kula delok kok wong iku meyek-meyek sakake. Niku kula tak paringi ontone kula mawon kersane sing meyek-meyek ontone. Ngono ya Gusti, sak kendaraane. Dadi ora mung hadiah tok sing nggo mulai sak mobil-mobil gonen mulai ya Gusti. Kanjeng Nabi itu seperti itu sama sahabatnya. Akhirnya singkat cerita A'rabi kembali ke Bani Sulaim. Di Bani Sulaim dia ketemu sama keluarganya, ketemu sama kaumnya, ketemu sama orang-orang yang penduduk Bani Sulaim. Mereka sudah bawa pedang, bawa senjata, bawa kendaraan perang, mau pergi. Akhirnya ketemu sama Arabi yang ketemu sama Kanjeng Nabi. Aina turidun? Kalian mau kemana kok gue pedang, gue sembarang ya perang reng di. Kata mereka, nuqatilu hadzal ladzi yakdzib wa yaz'um annahu nabi. Kita mau itu loh, merangi wong sing ngaku jadi nabi kae. Dia kan berketemu Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang enggak tahu. Akhirnya Arabi secara lantang, itu imane Arabi atau orang-orang desa itu kalau sudah fanatik betul. Langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan orang yang kalian musuhi itu Muhammad adalah utusan Allah. Qalu lahu sabauta, weh kowe nglindur des. Kok iso syahadat kowe nglindur des, sabauta kowe nglindur ngono. Ah dolanan kowe sing apik rek aja aneh-aneh. Mungkin arep perang marangi Muhammad kok kowe malah mengimani Muhammad jadi nabi dan rasul. Masuk bau tudak aku gak nglindur, aku gak gluweh. Iki yakin, swear temen anak. Terus akhirnya diceritakan wa haddatsahum hadzal hadis, cerita tentang kesaksian bab yang menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Akhirnya fanazalu an rabbihim, mereka turun dari kendaraan mereka dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya mereka berbondong-bondong di sowan yang Kanjeng Nabi tidak membawa pedang, tidak membawa misi perang, akan tetapi mau mengikrarkan syahadat mereka di hadapan Rasulullah langsung. Walaupun mereka sudah diislamkan sama siapa? Si A'rabi. Ya. Akhirnya mereka Bani Sulaim menjadi sebuah pasukan khusus di bawah pimpinannya Sayyidina Khalid bin Walid. Carane mereka adalah pasukan khusus ya, pasukan istimewa ya. Nek cara dunia ninja ki apa? Anbu. Kita Naruto ana Anbu ya, Anbu ya. Seperti itu mereka itu. Mereka bergerak di bawah apa? Tanah, tidak terlihat pergerakannya tapi jujuk-jujuk nyerang. Niku. Anbu mereka itu. Anbunya Sayyidina Khalid bin Walid. Mereka jumlahnya ribuan katanya. Mereka jumlahnya ribuan, tentara yang terlatih tapi tidak terlihat pergerakannya. Anbu ya, betul ya, Anbu. Paham ya? Ya itu keren lah. Keren cerita-cerita. Itu namanya mukjizat seperti itu. Mukjizat memang harus diketok-ketok. Ora ono nabi ku nek ngetokno mukjizat umpet-umpetan ojo kondo-kondo ya ora ono. Ojo kondo-kondo ora ono. Beda nek kalau karomah. Kalau karomah memang ojo mbok critakno aku durung mati. Di dalam manaqib kan seperti itu. Ada seorang muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani nututi Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ternyata sampai pindah ke satu negara ke negara yang lain ya enggak. Dalam satu malam kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mentalkin seorang pemuda dari Konstantinopel yang awalnya kafir menjadi Islam, diangkat menjadi wali abdal ya enggak. Itu cerita-cerita itu seperti itu ada. Akhirnya muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani pagi-pagi merenung bingung dan Syekh Abdul Qadir Jailani ngendikan ono apa? Kalau dek dalu ngerti ngeten. Ya wis simpen ceritane mau coba cerita-ceritane nek aku durung mati iku karomah. Makane sampeyan nek ndek karomah iku aja diketok-ketokno. Tapi apa ya mungkin. Wa qala radhiyallahu anhu wa qad taqaddamat lan teman-teman wis disii utawa ngawiti. Wa qad taqaddamat lan teman-teman wis disii utawa ngawiti lahu ketuwe Kanjeng Nabi. Lahu ketuwe Kanjeng Nabi qablan nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi. Qablan nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi irhasatun apa pira-pira irhas. Irhas adalah hal-hal luar biasa di luar akal manusia yang muncul dari
seorang calon nabi. Hiya utawi irhasat. Hiya utawi irhasat ala nubuwatihi ing atase kenabiane Kanjeng Nabi. Ala nubuwatihi ing atase kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa risalatihi lan kautuse Kanjeng Nabi. Wa risalatihi lan kautuse Kanjeng Nabi min aqwal alamati iki khabar iku setengah saking paling kuat-kuate pira-pira alamat kenabian. Min aqwal alamati iku setengah saking paling kuat-kuate pira-pira alamat kenabian, tondo kenabian. Jadi sebelum Kanjeng Nabi kan ini sudah masyhur ya, ini hanya menerjemahkan. Sebelum Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi nabi, masih menjadi calon nabi, itu sudah dimulai dengan irhasat atau hal-hal luar biasa yang muncul dari seorang calon nabi. Dan itu adalah penegasan bahwasanya sosok ini pada akhirnya nanti adalah benar-benar menjadi seorang nabi. Irhas itu adalah tanda bahwasanya orang yang memiliki irhas adalah calon nabi betul. Tidak akan salah Allah memilih nabi jadi orang yang salah, tidak akan mungkin. Pun kata ceritanya itu sampean bisa cari di dalam kitab Dalailun Nubuwah, di antaranya kayak ceritanya Buhaira. Kemudian Kanjeng Nabi yang mulai dari kecil kalau berjalan itu selalu dinaungi oleh awan. Kemudian apalagi kalau Sayyidina Abi Thalib kalau makan enggak bersama Kanjeng Nabi maka pastikan satu keluarga itu kelaparan dan lain-lain. Banyak sekali irhasat. Wa ma'adzuhuriha lan sertane muncule irhasat. Wa ma'adzuhuriha lan sertane muncule irhasat wanti syariha lan sumebare irhasat. Wanti syarihalan sumebare irhasat sa'idah dadi bahagia utawa dadi seneng. Sa'idah dadi bahagia atau seneng pihak kelawan irhasat. Pihak kelawan irhasat as-shadiquna sapa pira-pira wong kang beneri utawa nganggep jujur. As-shadiquna sapa pira-pira wong kang beneri minal mukminina bayane saking pira-pira wong mukmin. Minal mukminina bayane saking pira-pira wong mukmin. Wasyaqiya lan dadi cilaka. Wasyaqiya lan dadi cilaka biha sebab irhasat. Biha sebab irhasat al-mukadzibuna sapa wong-wong pira-pira wong kang nganggep goroh. Al-mukadzibuna sapa pira-pira wong kang nganggep goroh. Minal kafirina bayane saking pira-pira wong kafir. Minal kafirina bayane saking pira-pira wong kafir wal munafiqina lan pira-pira wong munafik. Wal munafiqina lan pira-pira wong munafik. Wa talaqqalan nampa sapa sapa ning gari. Wa talaqqalan nampa ha ing irhasat. Ha ing irhasat bitasdiqi kelawan ngimani. Bitasdiqi benerake utawa ngimani. Wa taslimilan nampa semeleh. Taslim nampa semeleh. Bitasdiqi kelawan ngimani wa taslimilan semeleh nampa. Sapa sing nampa kullu dzi qalbin. Apa saben-saben wong kang duwe ati. Kullu dzi qalbin apa saben-saben wong kang duwe ati salimin kang selamat. Kata beliau irhasat maupun mukjizat yang muncul dari seorang calon nabi atau nabi dan tersebarnya berita tersebut adalah hal yang membuat orang-orang yang iman dari kaum mukminin itu menjadi bahagia. Bagaimana enggak bahagia mereka bisa menangi seorang nabi, menangi calon nabi, seneng. Apalagi kalau mereka mengimani berarti kalau mesti bener nek ndukung kanjeng nabi. Beda wong sakniki nggih arep kiai, arep syekh ya, arep ye misalnya. Tapi kalau memang belum ada teken dari Rasulullah stempel ini orang hak ini orang batal ya gak cetok hak bener ya gak. Betul kiai wah ketoke bener ya, tapi burung ngerti. Nek bela kiai ku mesti bener ya urung paham. Tapi nek
bela Kanjeng Nabi. Nah, iku mesti bener ya. Makanya orang-orang zaman sahabat itu paling penak. Penake angger ngikuti Kanjeng Nabi wis mati-mati yo swarga. Makna swarga nggih mboten. Makna napa jenenge bener ya wong bela Kanjeng Nabi. Tapi nek sekarang kamu membela wong kiai, lho kiai itu tukaran mbek kiai liya masalah ya. Ya ta mboten. Nek kiai tukaran mbek wong kafir jek rada-rada ketara. Insyaallah jek bener kiai ini, tapi nek kiai padha kiai tukaran. Kiai A tukaran karo Kiai B, Mas Pur tukaran karo Moji, waduh kiai ini misalnya dah. Nah, itu ndak anu mangke. Bikin belo Moji yo salah, belo Mas Pur yo salah. Kenapa? Karena kita bukan orang muria gitu loh maksudnya. Nanti yang ngapain kita ikut intervensi urusan mereka berdua itu. Misalnya seperti itu kan salah ya. Makanya ketika ada Rasul, ketika ada Nabi sezaman dengan kita, ya itu maksudnya Kanjeng Nabi itu. Ya enak, mesti bener ya. Makanya kata beliau sa'ida bias-shadiquna minal mu'minin. Orang-orang yang iman, yang percaya sama Allah dan Rasulullah itu senang mendengar kalau ada mukjizat. Ya bener itu Kanjeng Nabi jono. Tapi wasyaqiya bihal mukadzibuna minal kafirin wal munafiqin. Orang-orang yang menganggap Nabi ini atau menuduh Nabi ini adalah pembohong dari orang-orang munafik dan orang kafir itu merasa tidak senang kalau ada mukjizat, merasa nggak senang kalau ada calon nabi. Berarti kan dia takut kalah. Ngono loh. Nanti ada yang melawan, ada yang pokoknya mereka sudah di posisi nyamannya lah masalahnya. Makanya mereka tidak percaya sama nabi. Tapi wa talaqqaha bitasdiqi wa taslim kullu dzi qalbin salim, yang bisa menerima dengan lapang dada, yang bisa percaya kepada irhas dan mukjizatnya Nabi dengan lapang dada hanya kullu dzi qalbin salim, semua hati yang memiliki keselamatan, hati sing selamat, hati sing memang padang, sing gampang nampa perkara sing hak, sing gampang nampa perkara sing bener. Tapi nek sing cetakane brengkelan nggih mboten bakal iso. Senajan iku cek keluargane Kanjeng Nabi, senajan iku cek napa kerabate Kanjeng Nabi nggih ta mboten. Karena sudah sombong. Senajan iku sus ngerti kitab, sudah senajan ngerti wis ngerti napa jenenge kabar-kabar di dalam Injil dan Taurat. Kan banyak dari para pendeta yang tahu, kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Para rohib dan semua pendeta-pendeta dari Yahudi dan Nasrani kan kenal betul dengan Rasulullah bagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi iman tah boten. Boten, karena di artinya tidak ada di qalbin salim, artinya gak selamat, hasud. Nah, makanya alhamdulillah awak dhewe gak perlu sing jenenge Taurat, gak perlu sing jenenge Injil, gak perlu ketemu Kanjeng Nabi langsung, gak perlu ngerti mukjizate Kanjeng Nabi, tapi dipun paringi kullu dzi qalbin salim, diparingi ati sing iso nampa bahwasanya Kanjeng Nabi betul-betul adalah Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim asyrafas sholati wa taslim على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tambah dikit nggih. Wa minasyarafi lan termasuk nggih. Wa minasyarafi lan setengah saking kemuliaan. Wa minasyarafi lan setengah saking kemuliaan alladzi kang ikhtassa kang ngususake Allah sapa Gusti Allah. Ikhtassa kang ngususake Allah sapa Gusti Allah bihi kelawan alladzi khususna ring sapa asyrafa rasulin ing paling mulya-mulyane utusan. Asyrafa rasulin ing paling mulya-mulyane utusan. Berarti wa minasyaraf ini khobar, wa minasyarafi lan iku setengah. Khobar muqaddam tadae mi'rajuhu utawi mi'raje Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratillahi marang ngarsane Gusti Allah. Ila hadratillahi marang ngarsane Gusti Allah al-barri zat kang gawe apik, al-barri zat kang baling gawe apik, al-wasuli kang banget oleh nyampeke keapiane, al-wasuli kang banget
oleh nyampe ke keapiane. Wa zuhuru ayatillahil bahirati, lan muncule pira wa zuhuri ayatillahi, lan muncule pira-pira tandane Gusti Allah, ayate Gusti Allah. Al bahirati kang cetha, al bahirati kang cetha, fi dzalikal mi'raji, ing dalem mengkono-mengkono peristiwa Mi'raj. Fi dzalikal mi'raji, ing dalem mengkono peristiwa Mi'raj. Ini masih mubtada, wa zuhur ini masih mubtada akeh tapi khabare siji tok. Wa tasyarrufus samawati, lan dadi mulyane pira-pira langit. Wa tasyarrufus samawati, lan dadi mulyane pira-pira langit. Wa man fawqahunna, wa man lan penduduk, waman lan wong penduduk fauqahunna kang tetep ing dalem sak dhuwure samawat. Waman lan penduduk fauqahunna kang tetep ing dalem sak dhuwure samawat. Mulya sebab apa? Bi isyraqi nuri dzalika siraji, kelawan padange cahayane mengkono-mengkono lampu. Lampu yang dimaksud sinten? Kanjeng Nabi. Bi isyraqi nuri dzalika siraji, kelawan padange cahayane mengkono-mengkono lampu. Nah, ini sudah memasuki peristiwa, cerita tentang peristiwa Mi'raj. Jadi Habib Ali tidak menceritakan full bagaimana dakwahnya, bagaimana cerita-cerita yang Kanjeng Nabi setiap episode-episodenya, karena namanya maulid kan stressingnya atau perhatian utamanya di kisah maulid. Intinya di maulid itu yang diceritakan adalah cerita-cerita yang membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antaranya adalah kata beliau, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bi asyrafar rasul. Di antara kemuliaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Mi'rajnya Rasulullah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kalau peristiwa Isra itu Kanjeng Nabi perjalanan malam mulai dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, itu Isra. Kalau Mi'raj itu adalah perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Isra ini insya Allah sudah betul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nah, kenapa di sini enggak disebut di cerita Isra? Justru yang paling menjadi perdebatan itu peristiwa Mi'rajnya. Ternyata tidak semua orang, tidak semua faksi, tidak semua golongan Islam itu bersepakat bahwasanya Kanjeng Nabi mengalami peristiwa Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Aqsa, perjalanan malamnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju sowan ngene Gusti Allah. Ini tidak semua orang mengimani. Karena di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan. Hanya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Enggak, karena subhanalladzi apa ya? Apa nek Mi'raj iku? A'raja ta apa ya? Paham nggih? Jadi peristiwa Mi'raj itu tidak semua sepakat. Walaupun ahli sunnah wal jamaah mengatakan Kanjeng Nabi itu Mi'raj jasadan wa ruhan. Secara jasad dan secara ruhnya juga betul-betul langsung ketemu Gusti Allah. Tapi ada sebagian yang menyatakan, oh enggak, Kanjeng Nabi Mi'rajnya itu melalui mimpi. Jadi ruhaniah itu sing ketemu Gusti Allah, tapi jasad ijek tenggene dunya kaya wong ngimpi. Nah, maka mana yang benar? Nah, di sini seakan-akan Habib Ali menegaskan bahwasanya peristiwa Mi'raj itu betul-betul ada. Di dalam Burdah juga disebutkan seperti itu. Mi'rajnya yang ditekankan. Paham nggih? Jadi keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, kita jangan ragu karena ada hadisnya. Kita jangan ragu bahwasanya peristiwa pertemuannya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Kalau Isra sudah ada nas dari Al-Qur'annya, Mi'rajnya ini yang jadi masalah. Terus wa zuhuru ayatillahil bahirati fi dzalikal mi'raj, dan begitu juga kekhususan untuk Kanjeng Nabi adalah beberapa tanda-tanda yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada peristiwa Mi'raj. Artinya
banyak sekali kejadian-kejadian di dalam peristiwa Mi'raj itu terjadi yang menasbihkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling mulia. Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa tasyarrufus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika siraj. Dan bahkan langit dan semua penduduknya di langit itu bisa menjadi mulia karena didolani Nur Muhammad, didolani karo Kanjeng Nabi. Ini ada sebuah cerita, mungkin sampean juga pernah mendengarkannya di dalam kitab Durratun Nasihin. Wallah alam, saya belum tahu apakah verifikasinya betul sahih apa enggak, tapi cerita ini masyhur. Di antara sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj, khususnya di Mi'raj. Kalau kita kan tahunya Rasulullah Mi'raj itu setelah Amul Huzni, tahun kesedihan. Lah, di antara sebab bahwasanya Kanjeng Nabi mendapatkan keistimewaan, mendapatkan peristiwa Mi'raj adalah suatu saat annal arda iftakharat ala sama. Tak critakno saiki tah mangke. Saiki mawon nanggung ya. Bahwasanya suatu saat bumi itu nate keta-kete karo langit. Padahal bumi itu biasanya ning ngisor. Nah, langit iki ning dhuwur. Bumi keta-kete. Ngomong ngene, ana khairun minka. Bumi, langit ketahuilah, bukan langit. Apakah engkau gak ngono ya? Coba bayangno ngono. Bumi iki ngomong karo langit, ora koyo kowe langit, apakah kau bisa menurunkan jodohku misalnya ngono. Ora. Bumi ngomong sama langit, ana khairun minka, aku ini lebih baik daripada kamu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala zayyanani bil biladi wal bihari wal anhari wal asyjar wal jibal wa ghairiha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuatku indah dengan berbagai macam pemandangan. Ada gunung, ada laut, ada pantai, ada pohon dan lain-lain. Akhirnya langit ngomong, ana khairun minka. Enggak, aku lebih keren daripada kamu. Kenapa? Li'anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflak wal buruj wal arsh wal kursi wal jannah fiyya. Karena matahari, bulan, bintang, planet-planet, ya, cakrawala, kemudian rotasi, ya, berputarnya planet, berputarnya bumi, porosnya, aras, kursi, bahkan surga itu ana ning langit, ora ana ning bumi itu kono. Wah, panas meneh. Faqalatil ard. Bumi nantang meneh kan berarti 1-0 menang langit. 1-0 iku. Piye-piye lah yang ngcenduk kono swarga ning dhuwur. Akhirnya bumi muni ngene, "Fiya baitun yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal auliya minal mu'minuna amma." Terus itu keren aku. Karena di saya itu ada Ka'bah. Yang mana di situ pernah dimuterin, ditawafi para nabi, para rasul, wong-wong mukmin sing soleh-soleh. Iku bumi muni ngono. Qalatis sama. Weh. Juga spiro gen mono Ka'bah gen kufi ya Baitul Ma'mur. Di saya ada Baitul Ma'mur yang mana posisinya lurus di atasnya Ka'bah. Yang tawafnya bukan manusia, yatufu bihi malaikatus samawat. Para malaikat di langit itu tawaf pada Baitul Ma'mur yang ada di saya. Dan juga wafiyal jannah, dan di saya ada surga yang mana rohnya para nabi, rohnya para wali, rohnya orang-orang mukmin di saya. Mereka kan jasa-jasa tok di bumi, ngono. Kalah 2-0. Wah, itu terakhir iki jimat. Emosi temenan iki. Waqalatil ard. Bumi mengatakan, "Inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalal mawjudati alaihi akmalut tahiyat wa tanafiyya wa ajra syari'atahu alaihi." Ketahuilah, iki kartu gacokku. Kanjeng Nabi, pimpinan para mursalin, pimpinan penutup para nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan mutlak beliau adalah semulia-mulia makhluk yang pernah diciptakan Allah, berada di saya, di bumi, dan menjalankan syariatnya di atas bumi atau di atas saya. Akhirnya falam masami'ati sama hada ajazat. Yang awalnya 2-0, langit itu merasa kalah. Iya ya, piye-piyelah senajan nduk gen kono malaikat dan lain-lain ada Kanjeng Nabi. Ibaratnya yang awalnya 2-0 menjadi 102. 100 versus 2, kalah. Akhirnya tawajjahat ilallah. Terus di DP maring Gusti Allah. Ya Allah Gusti, ilahi anta tujibul muttarra idza ta'ak. Ya Allah, engkau itu pasti menolong orang yang kepepet. Makhluk yang kepepet. Artinya dia merasa kepepet, isin karo bumi.
Wa ana ajaztu an jawabil ard. Dan engkau tahu bahwasanya saya tuh enggak bisa mengalahkan bumi dalam perdebatan. Fa as'aluka an tus'ida Muhammadan ilayya. Ya Allah, saya minta jenengan naikkan Muhammad ke saya. Jenengan angkat Kanjeng Nabi bin Mabur tinggi-tinggi langit. Akhirnya fa atasyarrafu bi kama tasyarrafatil ardu bi jamalihi wa aftakhartu bihil ard. Maka harapan saya kalau Kanjeng Nabi mau ke atas, ke langit, aku akan bisa mengalahkan bumi dan bisa ngengkei bumi. Ya iki jenenge apa makhluk yang tidak memiliki akal ya. Jadi ya ngono iku seperti itu. Akhirnya fa ajaba da'wataha. Allah Subhanahu wa taala memberikan mengabulkan permintaannya. Akhirnya terjadilah peristiwa Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab. Jadi ono cerita seperti itu. Kalah 2-0, menang 2-0 dikalahkan karo bumi akhirnya karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala faqad arajal habibu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahul aminu Jibril wallahu a'lamu بالصواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة نمد بها جسمنا من جسمه وقلبنا من قلبه وروحنا من روحه وسرنا من سره وعلمنا من علمه وعملنا من عمله وخلقنا من خلقه ونياتنا من نيته ووجهتنا من وجهته وقصدنا من قصده وتعود بركته علينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى طلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة وعلى جيراننا وعلى روح وجسد أبوي أحمد عبد الفتاح يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور اللهم اللهم بارك لنا في عمرنا بارك لنا في رزقنا بارك لنا في ذرياتنا بارك لنا في طلابنا وطالباتنا بارك لنا في مجلسنا بارك لنا في جيراننا بارك لنا في معهدنا بارك لنا في مساجدنا بارك لنا في مصلانا بارك لنا في كل ما أنعمته علينا بارك لنا في حركاتنا وسكناتنا اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة ووالدينا وجميع جيراننا أجمعين من أهل شفاعة القرآن ومن أهل شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا والبرزخ والآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وخاصة اشفي أبو أحمد عبد الفتاح اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء عاجلا تاما أبدا ظاهرا باطنا لا يغادر سقما ببركة القرآن بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا والبرزخ والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.